Bahkan katanya dia juga bisa menghidupkan kembali orang yang sudah lama mati. Jadi orang ini tuh digadang-gadang adalah seorang dajjal yang berasal dari India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak nih buat teman-teman yang sudah mensupport channel saya. Semoga kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga channel saya juga semakin berkembang sehingga saya semakin semangat untuk menyampaikan kisah-kisah misteri yang ada di sekitar kita. Nah, pada malam hari ini saya akan menceritakan kisah dari seseorang yang sempat menggegerkan dunia di beberapa tahun belakangan ini. Nah, tepatnya di Indonesia. Jadi orang ini tuh digadang-gadang adalah seorang dajjal yang berasal dari India. Dan ada yang bilang juga kalau dia ini jelmaan dajjal, bahkan ada beberapa orang yang menganggap bahwa dia ini Tuhan. Karena kerap kali menampilkan aksi-aksi yang di luar nalar manusia. Jadi menurut jutaan orang di dunia yang mempercayainya, Baba ini memiliki kekuatan supranatural, tidak hanya menyembuhkan orang. Katanya juga dia ini bisa menurunkan hujan dan dia juga bisa memunculkan uang dan emas entah dari mana. Menghilangkan benda, mengetahui kisah kehidupan orang di masa lalu. Dan mampu mengobati penyakit mematikan. Bahkan katanya dia juga bisa menghidupkan kembali orang yang sudah lama mati. Jadi kisah-kisah yang di atas tentunya sudah tidak asing lagi, tepatnya untuk di Indonesia ini. Nah, jika kalian ingat nih dengan tragedi Sultan Kanjeng Agung yang sempat juga menggegerkan rakyat Indonesia. Nah, sebelum akhirnya trik mengeluarkan uang terbongkar dan berhasil diringkus polisi. Dan mengenai Dajjal itu sendiri, bila kita mengingat di beberapa agama terutama Islam ya, sepertinya tidak asing lagi dengan karakter Dajjal. Jadi Dajjal ini mempunyai kekuatan untuk menciptakan tipu daya. Jadi entah menggunakan sihir atau ilmu hitam atau sekedar ilusi optik semata. Jadi yang jelas beberapa aksi Sai Baba ini sempat terekam kamera amatir dan sudah terekspos di berbagai platform media. Sebelumnya Sai Baba ini bernama Satya Sai Baba atau yang biasa disebut Mahaguru India Sai Baba. Lahir dengan nama Satya Narayana Raju tanggal 23 November 1926 di Puttaparthi, India dengan nama keluarga Ratnakara. Sai Baba ini memiliki jutaan pengikut di India bahkan di seluruh dunia, dan pengikutnya ini juga nggak main-main. Bukan hanya sekedar rakyat biasa, mulai dari Perdana Menteri India, para hakim, aktor, jenderal, dan juga pemimpin politik di India. Jadi jutaan pengikut dari Sai Baba ini mempercayai bahwa Sai Baba ini menyebut dirinya merupakan reinkarnasi dari orang suci Hindu terdahulu, yaitu Sai Baba dari Shirdi yang meninggal dunia pada tahun 1918. Namun pemberitaan tentang Sai Baba ini juga diwarnai dengan berbagai macam kontroversi dan tudingan miring terkait penipuan atau kemampuan magisnya serta tudingan pelecehan seksual. Nah, pada tahun 2004, jadi dalam sebuah liputan khusus BBC yang berjudul Secret Swami, sedikitnya ada dua pria warga Amerika bersaksi bahwa dalam sebuah acara penyembuhan, jadi sang guru menyentuh alat vital mereka. Namun di sini Sai Baba selalu membantah tuduhan itu. Dari asramnya di Puttaparthi, India, jadi Sai Baba ini menyebarkan pengaruh dan meraup dana jutaan dolar dari donasi para pengikutnya di seluruh dunia. Organisasi amalnya telah mendanai pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan di seantero India, termasuk rumah sakit dan klinik yang menurut warga setempat mampu menyembuhkan penyakit di luar batas nalar kemampuan medis pada umumnya.
Nah, salah satu penyumbangnya ya yang terbesar adalah mantan pemilik jaringan restoran Hard Rock Cafe, Isaac Burton Tigrit, yang bahkan datang ke Puta Party untuk tinggal di sana. Sai Baba ini selalu tampil dengan gayanya yang eksentrik. Jadi dalam balutan jubah berwarna kuning kunyit ya, dengan gaya rambut keriting afro. Namun di sini kerja amalnya juga banyak dipuji dan menimbulkan kekaguman para pengikutnya, yang ditaksir mencapai 10 juta orang dari 120 negara. Nah, Sai Baba juga banyak dikritik saat tampil di panggung dan tiba-tiba menyulap koin emas begitu saja. Bagi penganutnya, kemampuan ini diyakini sebagai kekuatan magis, sementara pengkritiknya menyebut penipuan. Nah, teman-teman, kita balik lagi nih ya. Jadi kita flashback dulu tentang kisah pada saat kelahiran Sai Baba ini. Tanda keilahian dari Sai Baba. Nah, Sai Baba ini waktu pada saat masih bayi tidak menangis pada saat ia dilahirkan. Ibunya Sai Baba juga sempat terkejut dikarenakan bayinya ini mulai tersenyum setelah baru saja dilahirkan. Soalnya kan kalau bayi baru lahir itu pada umumnya menangis gitu ya, menangis kejer gitu. Nah, itu biasanya kan reaksi normal dan umumnya memang dilakukan pada saat bayi baru saja dilahirkan. Ya 80% memang pada saat bayi dilahirkan itu memang seperti itu. Jadi memang berbanding terbalik gitu ya dengan Sai Baba ini. Sai Baba pada saat dilahirkan langsung tersenyum. Dan Sai Baba juga memiliki tai lalat di pipi sebelah kiri dan di dadanya. Di telapak kakinya terdapat tanda berupa gambar sangka dan cakra. Jadi pada saat Sai Baba ini baru saja dilahirkan gitu ya, sang nenek langsung dengan lembut meletakkan bayi Sai Baba ini yang baru lahir tersebut di atas daun-daun palma di sudut ruang persalinan sesuai dengan tradisi yang ada. Namun sesaat kemudian, sang nenek melihat gerakan perlahan di kain sprei bayi. Dan hal yang membuatnya sangat terkejut adalah ketika mengangkat bayi Sai Baba ini, sang nenek melihat seekor ular kobra menyediakan dirinya sebagai tempat tidur sang bayi tanpa melukainya. Jadi ular tersebut seolah-olah mengambil peran sebagai Adisesa. Nah, Adisesa itu adalah tempat di mana Sri Wisnu berbaring, yang memiliki kepala banyak kalau di ajaran Hindu. Nah, pada saat di acara itu sang bayi ini diberi nama Satya Narayana. Dan ada momen jadi pada saat nama sang bayi itu dibisikkan gitu ya di telinga si bayi Baba ini. Bayi Baba ini tersenyum, jadi seolah-olah memberikan tanda setuju dengan nama tersebut. Nah, by the way, nama Satya Narayana ini diambil dari kata Satya yang berarti dalam bahasa Sanskerta ini adalah kebenaran. Sedangkan Narayana adalah nama untuk Sri Wisnu. Ibunya Sai Baba ini merawat anaknya dengan cinta dan perhatian. Dan hari-hari berlalu dan bayinya ini tumbuh menjadi anak laki-laki seperti pada umumnya saja. Dan Baba ini memang sejak kecil itu benar-benar menolak makanan non-vegetarian. Dia bahkan tidak akan mengunjungi rumah-rumah di mana makanan non-vegetarian itu dimasak. Dan bahkan Sai Baba ini terus menjauh dari tempat-tempat di mana babi, domba, sapi, atau unggas yang dibunuh atau disiksa. Nah, memang nih ya, kalau di ajaran agama Hindu itu memang dilarang memakan makanan non-vegetarian. Artinya mereka hanya memakan makanan vegetarian saja. Dikarenakan ini memang mengenai ajaran agama dan keimanan saja, yang dimana tidak baik menyiksa makhluk sesama, karena ajaran Hindu Buddha ini mengkedepankan kedamaian, kasih sayang, dan karma. Dan apalagi salah satu hewan di ajaran Hindu cukup didewakan atau disakralkan untuk dibunuh apalagi dimakan. Salah satunya adalah sapi. Jadi memang kalau setahu saya nih ya, di ajaran Hindu itu ada yang namanya karma dan reinkarnasi. Ada karma baik dan karma buruk. Jadi jika kalian membunuh hewan dalam arti makhluk hidup gitu ya, kalian bisa mendapatkan karma buruk berupa bereinkarnasi menjadi hewan yang kalian bunuh. Jadi semisal kalau kalian gitu ya membunuh sapi, katak, ataupun ular, nah kalian akan bereinkarnasi dan hidup kembali menjadi hewan yang kalian bunuh.
Jadi memang ajaran Hindu itu kan mengimani adanya konsep reinkarnasi. Nah, di keyakinan Hindu ini kita akan hidup kembali dengan kepribadian berbeda, fisik berbeda, bahkan gender yang berbeda, namun dengan ingatan yang sama. Kalau saya nggak salah sih memang seperti itulah ya konsep reinkarnasi. Selebihnya coba kalian cari tahu sendiri mengenai reinkarnasi itu. Nah, sedikit intermezzo nih teman-teman. Jadi mengenai makanan non-vegetarian yang tadi saya bahas. Nah, mungkin teman-teman semuanya gitu ya ada yang pernah ke Bali. Jadi yang notabene itu kota Dewata, pulau dengan populasi agama Hindu yang cukup banyak. Jadi kalau kalian ke sana itu pasti akan kesusahan mencari makanan non-vegetarian. Apalagi sapi, pasti kalian cukup kesusahan gitu ya mencari orang yang menjual daging sapi. Karena memang masih berhubungan gitu ya dengan kepercayaan dan kultur Hindu tentunya. Oke, kita balik lagi aja nih ya ke Sai Baba. Nah, dari tadi kan saya udah ngejelasin nih ya, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kali ini kita coba lihat beberapa video saat dia aksi yang sempat terekam video amatir. Nah, jadi begitulah teman-teman beberapa video aksi dari Sai Baba. Tapi di sini Sai Baba ini merasa tidak pernah menyesatkan orang lain, apalagi mengaku Dajjal atau Tuhan. Cap Dajjal sendiri ini pun yang saya tahu gitu ya, diberikan oleh orang-orang Indonesia sendiri. Jadi orang Indonesia ini menganggap Sai Baba ini sesat, tidak benar atau penipu. Ya padahal sih ya, Sai Baba ini hanyalah seorang guru besar saja. Seorang guru, orang yang mengabdikan hidupnya untuk perbaikan kemanusiaan. Orator, pencipta lagu, puisi, dan filsuf India Selatan yang sering digambarkan sebagai orang suci bagi mereka di sana. Nah, kalau Dajjal sendiri itu kan jelas gitu tertulis di beberapa kitab. Jadi seorang yang kafir dan jahat, sang pembawa fitnah yang secara fisik itu buta mata sebelah kirinya. Perawakannya juga besar dan pendek, kakinya juga bengkok dan berambut keriting. Nah, terus di dahinya juga ada tulisan kafir yang hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang beriman saja. Ya memang Dajjal dan Sai Baba ini adalah sama-sama manusia biasa keturunan anak Adam pada umumnya dan bukan dari golongan jin. Karena dia juga sama, butuh makan, butuh minum, butuh istirahat juga tidur. Nah, Dajjal ini sendiri kan lahir pada zaman Nabi Musa dan masih akan tetap hidup sampai hari kiamat nanti. Nah, Dajjal juga kan dibelenggu seluruh tubuhnya dan diasingkan di salah satu pulau yang belum diketahui sampai saat ini, kecuali nanti pada saatnya tiba. Jadi jelas-jelas nih ya bahwa Sai Baba ini bukan Dajjal. Mungkin yang netizen Indonesia katakan itu hanya hiperbola atau berlebih-lebihan saja, dikarenakan ada satu atau dua kemiripan dengan Dajjal. Nah, bukan berarti Sai Baba ini Dajjal atau titisan Dajjal. Jadi memang banyak isu dari dulu gitu ya, di Indonesia maupun di luar negeri bahwa Dajjal itu telah lahir, telah muncul dan telah bangkit terlepas dari belenggunya di pulau tersembunyi. Tapi tetap saja itu hanya isu atau simpang siur, karena beberapa orang yang dianggap Dajjal nyatanya beberapa sudah meninggal dunia. Salah satunya Sai Baba. Sai Baba ini telah meninggal pada tahun 2011 yang lalu dikarenakan gangguan pernafasan. Jadi beda kan dengan Dajjal? Kalau Dajjal itu tidak akan semudah itu untuk mati. Karena memang sudah tertulis jelas di dalam kitab Al-Quran kalau Dajjal ini hanya bisa mati oleh Nabi Isa. Jadi Dajjal ini akan mati pada saat perang akhir zaman. Hanya Nabi Isa saja yang bisa membunuh Dajjal, bukan penyakit apapun.
Nah, kita balik lagi ya ke Sai Baba. Nah, Sai Baba ini sendiri mengatakan tidak pernah membuat agama. Ia mengajarkan bahwa semua agama itu sama dan dia juga tidak suka akan orang yang berpindah agama. Nah, teman-teman, ini juga jadi mengingatkan kita gitu ya kepada paham pluralisme yang pernah diajarkan oleh presiden kita yang keempat, yaitu Bapak Abdurrahman Wahid. Tentang agama itu semuanya sama, sama-sama mengajarkan kebaikan dan menghargai toleransi tentang keyakinan satu sama yang lain. Nah, Sai Baba juga pernah berkata, "There is only one religion, the religion of love. There is only one language, the language of the heart. There is only one case, the case of humanity. There is only one God. He is omnipresent." Atau yang artinya hanya ada satu agama, agama cinta. Hanya ada satu bahasa, bahasa hati. Hanya ada satu kasta, kasta kemanusiaan. Hanya ada satu Tuhan, Dia ada di mana-mana. Nah, tujuan Sai Baba ini katanya, "Aku datang bukan untuk mengganggu atau menghancurkan keyakinan apapun, tetapi untuk menguatkan keyakinan mereka. Sehingga seorang Kristen menjadi seorang Kristen yang lebih baik, seorang Muslim menjadi Muslim yang lebih baik, seorang Hindu menjadi Hindu yang lebih baik, dan seorang Buddhis menjadi seorang Buddhis yang jauh lebih baik." Maka dari itu, karena dia ini bukan seorang jin, malaikat, apalagi Tuhan, jadi Sai Baba ini hanya seorang manusia biasa yang pada akhirnya juga akan meninggal, sama seperti kita. Nah, jadi sejak tahun 2005, Sai Baba ini sudah menggunakan kursi roda dikarenakan kesehatannya sudah mulai menurun. Dan Sai Baba juga sudah mengurangi penampilannya kepada masyarakat. Dan pada tahun 2006, Sai Baba juga mengalami patah tulang panggul ketika seorang pelajar gitu ya berdiri di bangku besi dan terpleset terus jatuh bersama bangkunya terus menimpa Sai Baba ini. Nah, jadi setelah kejadian itu Sai Baba ini memberikan darsan hanya bisa dari mobil atau kursi rodanya. Nah, teman-teman, darsan itu adalah kata gumurki, jadi asal bahasanya itu dari Sanskerta yang berarti penampilan. Jadi kalau dalam bahasa kita itu bisa disebut khotbah lah gitu. Dan di akhir hidupnya Sai Baba dibawa ke rumah sakit Prasantigram di Puttaparthi pada tanggal 28 Maret 2011 berkaitan dengan masalah pernapasan. Jadi setelah beberapa hari gitu ya Sai Baba ini di rumah sakit, kondisi kesehatan dari Sai Baba ini menurun drastis. Kemudian Sai Baba meninggal dunia pada tanggal 24 April 2011 pada pukul 7.40 IST waktu India. Dan Sai Baba juga dimakamkan pada hari yang sama. Jadi Sai Baba itu sebenarnya bukanlah Dajjal seperti yang orang-orang tuduhkan kepadanya. Jadi mengenai aksi-aksi yang mungkin saja disetting atau settingan, bisa jadi itu hanya cara Sai Baba menyampaikan pesannya saja. Ya caranya berdakwah lah gitu ya dengan menggunakan aksi tersebut. Nah kalau di kita tuh seperti para sunan gitu ya yang berdakwah dengan menggunakan hiburan untuk menganalogikan pesan-pesan yang tersirat. Jadi seperti Sunan Kalijaga yang menggunakan gong dan wayang untuk berdakwah. Jadi memang dengan cara-cara tertentu membuat para muridnya ini belajar jadi lebih terasa asik, gak tegang, tapi pesannya nyampe dan mudah dipahami dan mudah diamalkan. Nah, jadi gimana nih menurut teman-teman mengenai si Sai Baba ini? Tuliskan reaksi teman-teman semuanya di kolom komentar ya. Nah, teman-teman, jadi begitulah kisah dari Sai Baba yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Semoga teman-teman yang mendengarkan kisah ini dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah yang saya ceritakan barusan. Nah, mungkin buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video terbaru.
Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Buat teman-teman yang memiliki kisah atau pengalaman pribadi yang ingin dibacakan atau dibagikan kepada teman-teman semuanya yang di rumah, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Insya Allah cerita dari teman-teman semuanya saya akan bacakan di channel YouTube saya. Jadi teman-teman boleh kirimkan ceritanya ke DM Instagram saya. Instagramnya saya sematkan di atas. Nah, mungkin teman-teman juga ingin bergabung dengan segmen silaturahmi, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Jadi nanti saya bersama tim akan mendatangi teman-teman. Jadi teman-teman sendiri nih yang akan menceritakan pengalaman misteri teman-teman kepada teman-teman semuanya. Dan di sini saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia mensupport channel saya. Semoga kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya juga mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Saya Rahayu Fajri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.